Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya ya, kembali aku akan ngebahas lip produk lagi nih setelah sekian lama. Kemarin ada dari antara kalian beberapa udah request ya komen-komen di channel YouTube aku ataupun nge-DM aku juga dari Instagram ya. Jadi ini adalah produknya dari GoGoTales yang namanya adalah di sini sih terteranya Small Pink Ball Reflective Lip Glaze. Padahal kemarin waktu aku lihat di official store di toko Oren tuh namanya adalah GoGoTales A Poetic Day Watery Lip Gloss. Aku nggak tahu yang mana yang bener ya. Yang pasti yang kayak gini untuk dari segi packagingnya, aku beli 2 shade varian warna di sini. Karena memang kemarin waktu aku lihat harganya itu sekitar 70 ribuan gitu, dan 2 warna ini nih yang paling menarik buat aku cobain. So mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk dari segi packagingnya, teksturnya seperti apa, sampai hasilnya kayak gimana sih waktu dipakai di bibir aku. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini agak beda dari box packaging lip produk pada umumnya ya. Kalau aku lihat sih di sini dia ada perpaduan warna kayak putih pink gitu dengan di sini tuh kayaknya warna-warna shade-nya ya. Ini yang aku pilih adalah warna-warna yang menurut aku kayak masih natural gitu. Kalau aku lihat juga di bagian depan ada nama produknya tadi GoGoTales Small Pink Ball Reflective Lip Glaze. Dan kalau aku lihat di bagian belakangnya ini kayak masih full tulisan Cina gitu loh. Jadi aku juga nggak tahu nih kayak gimana artinya. Padahal itu kayaknya sih ingredient sama kayak klaim-klaim produknya mungkin ya. Dan terteranya di sini sih yang paling aku paham hanya bagian masa berlakunya nih. Dia sekitar 6 bulan gitu. Untuk expired date-nya karena di sini nggak ada. Tapi tadi di plastiknya tuh ada expired date-nya sampai di tahun 2026. Lumayan lama ya. Tapi kalau misalnya udah dibuka, tadi seperti yang aku bilang, dia masa berlakunya hanya 6 bulan aja. Terus kalau aku buka, ini sebenarnya masih bisa dibuka kayak gini ya kondisinya. Jadi yang polos itu di bagian dalam, ini yang warna putihnya. Untuk yang polosnya ini, kalau aku lihat di sini ada beberapa klaim produk ternyata, yaitu antaranya water light, moisturizing, dan juga mirror lips yang nanti kita akan langsung lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku kayak gimana ya, seperti biasa. Dan nggak ada keterangan lain kecuali di ujungnya ini. Ini ada nama-nama shade-nya nih dari 2 yang udah aku beli. So sekarang kita masuk ke package dalamnya yang ini juga nggak kalah lucu sih dari packaging yang pada umumnya tuh kayak ini unik gitu. Karena memang seperti ini untuk bentukannya di bagian atasnya tuh kayak memang ada bulatan pink. Tadi kan namanya kalau nggak salah, bentar ya aku cek dulu. Small Pink Ball Reflective Lip Glaze. Mungkin pink ballnya ini kali ya, karena ini dia bentuknya bulat terus kayak warna pink gitu. Yang kayak bola-bola peramal kalau di film-film gitu. Yang pasti memang ini kelihatan beda dari lip produk pada umumnya ya dari segi packaging nih. Ada kayak aksen-aksen kayak gini. Aku akan kasih tunjuk aja detailnya kayak tetesan air gitu. Udah gitu di sini barulah wow, ternyata namanya tuh ada di sini, yaitu A Poetic Day Ultimate Romance. Dan ada brandnya GoGoTales di bagian bawahnya. Dan kalau aku lihat di bagian ujung bawah, di sini ternyata tertera expired date-nya. Jadi kalau misalnya plastiknya udah kebuang, nggak masalah, kalian bisa langsung lihat aja di sini untuk expired date dan juga nama shade-nya. Dan untuk packaging segini, ini isinya 3,5 gram. Kemarin aku beli 70 ribu, ternyata sekarang aku cek nih di official store tuh harganya 60 ribu. Dari 130-an. Jadi menurut aku sih ini tergantung promonya nanti berapa untuk si harganya, tapi kayak nyaris hampir separuhnya gitu nggak sih? Buat harga terupdate-nya seperti biasa aku udah taruh link di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Sekarang aku akan swatch langsung ya untuk kedua shade yang udah aku beli ini. Yang pertama adalah G02. Ini kalau aku buka dari segi aplikatornya, ini adalah aplikator yang aku suka karena seperti biasa ya, lancip, presisi, udah gitu di bagian tengahnya ada lubang yang dia tuh bisa berfungsi menyimpan produk lebih banyak. So biasanya kita nggak perlu beberapa kali celup gitu. Dan kalau aku cium, ini tuh kayak wangi-wangi seger aja gitu, nggak terlalu yang strong, hampir mirip punyanya Vocalour. Salah satunya ada yang wanginya kayak gini ya, seingat aku yang lip tintnya juga, tapi ini nggak menyengat sama sekali menurut aku. Pas di swatch di tangan aku, ini tuh teksturnya kayak gel watery gitu, jadi berasanya ringan. Dan untuk pigmentasinya sendiri menurut aku nggak yang wow banget. Ini yang pertama adalah kayak warna-warna peachy brown gitu. Pas diaplikasikan di bibir aku, 1 kali swab emang kerasa dia tuh bener-bener melembabkan gitu.
Jadi tekstur watery-nya yang gel itu kayak waktu nyentuh bibir tuh berasa basah. Udah gitu dari segi pigmentasinya memang perlu beberapa kali swipe untuk bisa menyamarkan pinggiran bibir aku yang gelap. Bisa dibilang sih ini kayak nggak yang bener-bener nutup banget seperti lip cream gitu, nggak ya, masih kelihatan samar-samar. Tapi sudah cukup meratakan sih untuk warna bibirku. Dan untuk rasanya sendiri di bibir kalau misalnya aku katupkan, itu kayak bener-bener lembut aja dan berasanya lembab gitu, nggak yang berat gitu di bibir. Walaupun masih kerasa ya ada sesuatu di bibir aku. Karena memang ini finishnya glossy yang seperti ini, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, di situ masih kelihatan transfer ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang udah aku pakai di bibir aku, mungkin ini udah sekitar 15-20 menit. Oke, kalau aku lihat sih di sini dia sudah nyaris nggak transfer ya, cuman glossy-glossy-nya aja. So mungkin bisa aku simpulkan kalau misalnya kita udah pakai lumayan lama, dia udah ngeset, dia tuh lebih minim gitu transfernya. Untuk di shade G02 ini sih tadi aku pikir bakal peachy brown yang soft. Ternyata waktu diaplikasikan di bibir aku tuh nggak senut itu, kayak masih lumayan deep ya. Karena kan memang untuk lip produk kayak gini tergantung warna bibir, tergantung skin tone kalian juga. Hasilnya di aku seperti ini. Peachy-nya tuh agak sedikit ada percampuran kemerahan yang alhasil nggak terlalu natural ya di bibir aku. Padahal aku udah berusaha milih warna-warna yang natural, kelihatannya di official store ternyata di aku hasilnya seperti ini. Walaupun sih sejauh ini nyaman ya untuk lip produknya dipakai di bibirku. Dan selanjutnya ini shade yang kedua G03. Kalau aku lihat sih untuk warnanya sendiri dia kayak warna-warna nude pink, tapi kayak ada sedikit percampuran ungu gitu. Dan sepertinya sih ini lebih deep ya dibandingkan yang G02 tadi. So langsung aja sekarang kan aku aplikasikan di bibir aku. Dalam beberapa kali swipe, sama dengan yang tadi melembabkan, udah gitu pigmentasinya juga kita perlu layer sampai benar-benar nutup. Nah, ini hal yang wajar, kalau lip tint tuh kan biasanya konsistensinya memang agak lebih watery gitu. Kalau dibandingkan dengan lip cream beda, karena dia kan krim kental yang biasanya coveragenya lebih oke. Dan ternyata untuk di shade G03 ini di aku juga tidak senatural itu, kayak lebih muncul keunguannya nih lama-lama aku pakai seperti yang ada di bibir aku sekarang. So ya, aku nggak tahu apakah ini tergantung warna bibir atau dia juga sedikit oksidasi. Mungkin buat kalian yang udah nyobain juga, kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah. Karena menurut aku tadi di awal pakai itu nggak terlalu yang gelap gitu, kayak masih natural. Tapi ternyata lama-lama hasilnya di bibir aku udah lumayan deep. Oke, itu tadi hasilnya untuk water glossnya dari Goo Goo Tales dipakai di bibir aku untuk dua warna ini. Kira-kira ada nggak nih warna inceran kalian? Coba komen-komen di bawah. Kalau di aku sendiri sih ini dua-duanya masih kurang natural ya. Cuman kalau suruh milih salah satu, kayaknya aku lebih condong ke G02. Karena waktu dipakai itu dia lebih ada hint peachy-nya gitu. Jadi masih fresh aja kelihatannya di makeupku. Dan sekarang aku bakal bahas untuk klaim produknya. Tadi sesuai yang tertera di sini ya, Waterlight. Menurut aku sih ini teksturnya memang kayak watery gel yang ringan sih, tapi bukan yang ringan banget gitu karena masih kerasa ada sesuatu di bibir. Cuman pas dikatupkan dia tuh memang berasanya moisturizing yang kelihatan melembabkan bibir gitu. Apalagi kalau awal-awal pakai tadi ya, waktu dikatupkan tuh kayak smooth, kayak ada sedikit oilnya gitu kerasanya di bibir. Cuman kalau dipakai lumayan lama kayak gini sih nggak terlalu kerasa lembutnya, walaupun masih nyaman juga. Dan yang ketiga klaimnya adalah mirror lips. Aku sebenarnya agak ragu-ragu ya artinya apa, karena kalau di translate itu namanya adalah cerminan bibir. Apakah dia tuh natural di bibir atau maksudnya seperti cermin yang agak berkaca-kaca gitu? Aku nggak ngerti. Yang pasti sih kalau menurut aku ya, finishnya di bibir aku dia memang lembab, glossy. Nih aku akan kasih tunjuk aja. Dan bisa dibilang sih ini memperlihatkan versi bibir yang lebih sehatnya gitu, karena memang finishnya glossy lembab. Dan itu tadi ya untuk beberapa klaim produknya. Pastinya sekarang kalian penasaran kan sama ketahanannya kayak gimana, karena kemarin ada yang bilang juga ini tahan lama. Cuman kan kita nggak tahu sebelum kita buktikan aja, karena memang ini tuh watery gloss yang sifatnya kayak lip tint gitu ya. Jadi aku akan langsung makan makanan berminyak. Di sini aku udah pesan seblak chunky spesial. Seperti biasa ini favorit aku ya. Buat yang udah ngikutin channel aku lama. Kebetulan lagi pengen pedas-pedas yang berminyak juga. So nanti aku akan update hasilnya kayak gimana setelah makan.
update di bibir aku seperti apa ya. Bisa dibilang sih ini kalau aku zoom secara kelihatannya dia udah luntur ya di bagian tengahnya. Dan lunturnya tuh yang langsung kayak kembali ke warna bibir gitu. Kalaupun ada stain mungkin tipis banget, bahkan nyaris nggak kelihatan. Dan sisanya ada sedikit di bagian atas bibir. Kalau bagian bawahnya tuh udah overall kelihatan hilang gitu, luntur untuk lip produknya. So ternyata di tipe bibir aku untuk Gogoteles yang watery gloss ini sih kurang tahan lama, apalagi kalau misalnya untuk makan makanan yang berminyak ya. Aku nggak tahu kalau misalnya nanti makan makanan ringan mungkin cukup awet. Sebenarnya ini hal yang wajar ya, aku selalu udah nebak kalau finish dari satu lip produk itu glossy melembabkan. Biasanya akan kurang tahan lama. Mungkin buat kalian yang udah nyobain untuk watery glossnya dari Gogoteles ini, bisa coba komen-komen di bawah kayak gimana sih ketahanannya di bibir kalian. So secara keseluruhan buat aku untuk A Petite De watery gloss dari Gogoteles ini itu kayak kurang worth to buy kalau misalnya kalian cari lip tint yang tahan lama, karena stay-nya sih nggak terlalu kenceng, bahkan tadi udah luntur ya secara kelihatannya. Tapi kalau kalian cari versi lip tint yang watery gel ringan, cukup pigmented dan nyaman kayak yang berasa lembab gitu, mungkin kalian bisa cobain ya untuk lip tintnya dari Gogoteles ini. Karena memang menurut aku sih untuk beberapa brand lokal ketahanannya ada yang lebih awet dari ini, padahal harga di bawahnya, kayak misalnya Emina Glossy Stain, udah gitu OMG, dan Trelux Lip Tint itu adalah beberapa lip produk dengan harga yang masih 40-50 ribuan tapi awet. Cuma memang ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian mencari lip produk yang seperti apa. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi, bye!